Assalamualaikum. Ada Bang Nasi. Pemirsa, pemutusan hubungan kerja PHK menjadi hal yang paling menyakitkan bagi kaum buruh. Secara ekonomi tak jarang pekerja yang terkena PHK akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini juga dapat menyebabkan kekecewaan, keputusasaan, bahkan menimbulkan kefrustasian bagi para pekerja yang terkena PHK. Tetapi sangat berbeda jauh dengan salah satu mantan pekerja ini. Berbekal pengalaman di tempat ia pernah bekerja, PHK yang dialaminya malah membuatnya menjadi seorang pengusaha yang sukses dalam perekonomian. Nah, pemirsa, berikut kami tampilkan kisah menarik dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebagai motivasi diri untuk kaum buruh dimanapun berada. Markombang, mantan pekerja yang sukses membuka usaha setelah ter-PHK. Hari ini ada kisah buruh yang inspirasi, saya juga tertarik. Seorang buruh yang di PHK bukan berarti kiamat. Mama Markombang Hasibuan, dia setelah puluhan tahun bekerja di PHK, justru sekarang dia bisa menciptakan usaha-usaha yang milik tempat dulu dia bekerja. Alhamdulillah, bukan bermaksud pamer, dengan kegigihannya, dengan semangatnya, bahwasannya PHK bukan kiamat. Akhirnya hari ini Pak Markombang Hasibuan bersama keluarga bisa mempunyai kediaman yang nyaman, kemudian memiliki kendaraan bukan hanya roda 2 sekarang, tapi roda 4 saya sudah saksikan sendiri. Baru anak-anaknya sekolah sudah mungkin ketika jenjang yang lebih baik. Nah, kita akan coba Assalamualaikum Pak Markombang. Apa kabar? Kalau baik, alhamdulillah. Inilah dia sosok Pak Markombang Hasibuan yang hari ini adalah pernah menjadi korban PHK. Dengan keahliannya di perusahaan tempat bekerja, disalurkannya di rumah. Hari ini dia sudah menjadi wirausaha, pengusaha kecil yang tentunya bisa mensejahterakan minimal beliau dan keluarganya, dan insya Allah akan membagi dengan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Ya itu kadang-kadang karena dulu kita begitu semangatnya di awal, detik dan jamnya aja kita mungkin masih tahu gitu kapan kita mulai bekerja, kan begitu ya Pak. Itu dulu saya mulai bekerja di perusahaan tempat saya. Sektor bidang apa itu Pak? Bidang pengadaan peralatan pendidikan, terutama bidang buku pelajaran sekolah. Bapak bagian apa itu? Waktu itu kita di tahun-tahun Awal bekerja lah dulu. awal bekerja murni di buku pelajaran sekolah. Bapak bagian mencetak atau bagian Pemasaran, pemasaran? marketing, pemasaran. Tapi perusahaan ini dari cetakan, dari kertas, dari apa sampai penjilitan dan marketing ada bagiannya semua ya? Ada bagian. Perusahaan ini ya. Buku ya? Percetakan. Percetakan aja. Dalam perjalanannya kita diberi amanah untuk bekerja membawahi beberapa orang dengan berkelompok, sampai kemudian kita memimpin kota dan kabupaten, katakanlah regional, waktu itu di Padang Sidempuan dengan membawahi 10 sampai 15 orang anggota. Berhasil kemudian meningkat lagi sampai kemudian kita disuruh lagi untuk naik mengelola wilayah yang lebih besar lagi, waktu itu provinsi, dengan jabatan sebagai pengelola area. Pengelolaan Seluruh wilayah Sumatera Barat. Sumatera Barat, provinsi Dari berarti tahun area. 2000, ya, dari tahun 2006 sampai 2009. 2006 sampai 2009. Nah, perjuangan itu kemudian kita merasakan adanya hal-hal yang sifatnya karena kita sudah punya jabatan di perusahaan, adanya naik turun atau turbulensi, waktu itu disebutkan oleh perusahaan. Turbulensi itu maksudnya? Turbulensi naik turun secara drastis. Tahun 2019. Di 2009. Di 2008, 2009 adanya keadaan tidak menentu di bisnis dunia penerbitan oleh adanya kebijakan pemerintah terhadap buku cetakan, maka membuat sedikit pangsa pasar percetakan ini mengalami guncangan.
Nah, pada saat itulah banyak kawan-kawan yang punya inisiatif mengajukan diri untuk PHK. Sampai kemudian juga termasuk diantaranya ketika itu saya juga mencalonkan diri untuk masuk program. Dengan harapan tadinya ilmu yang sudah kita peroleh selama 9-10 tahun kita yakin sudah bisa kita mendiri. Karena memang dari awal perusahaan ini juga adalah perusahaan yang kita yakini memang melihat SDM itu sesuatu yang menjadi aset utama perusahaan gitu. Jadi SDM ini digembleng mulai dari dia seorang marketing. Berarti diajarin ilmu salesman, bagaimana marketing yang baik diajarinnya. Iya. Jadi Bapak dapat ilmu lah dari sini. Dapat ilmu yang luar biasa. Saya akui perusahaan tempat bekerja itu adalah perusahaan yang memang benar-benar mencetak sumber daya manusia handal. Waktu itu kan seperti itu. Walaupun sebenarnya sisi negatifnya manusia handal itu tetaplah manusia yang mandiri dan bekerja untuk diri sendiri. Begitu kan? Itu sisi negatifnya. Yang kemudian juga ketika ada masalah itu yang mendorong kita untuk mandiri. Tapi kemudian oleh perusahaan ini tarik ulur. Karena memang kebijakan pemerintah yang tarik ulur ini kadang-kadang kelihatannya ada peluang. Sehingga kita tidak dilanjutkanlah program apa itu PHK. Tahun 2010 sudah berjalan di PHK beberapa. Karena turbulensi itu anggota kita sudah sempat kita juga urusin untuk dilepas secara baik-baik dan dapat pesangon. Dapat pesangonnya kita urus secara baik-baik dan diizinkan oleh perusahaan. Dan tiba gilirannya ke kita, itu tidak lolos begitu ya, tidak lolos. Ada beberapa orang kita waktu itu di kantor cabang Padang Serimpun, kalau tidak salah ada 4-5 orang lagi. Nah, ya begini, karena saya pikir tidak ada yang terlepas lagi. Cara bekerja kita yang baik, yang saling menghargai orang lain, semua suku, semua karyawan, walaupun orang di bawah kita, semua kita hargai dengan baik, semua kita didik, kita arahkan dengan baik sesuai dengan tuntutan perusahaan. Mereka inilah kemudian setelah saya keluar yang saya lupai, bantu saya, siapkan sama saya produk. Yang awal-awalnya adalah perusahaan tempat saya bekerja yang menyediakan produk, tapi akhir-akhirnya semua perusahaan pun yang mengenal saya dari dulu, walaupun dia kompetitor, bang, jual juga produk saya, bang, produk saya ini jual kan seperti itu. Jadi orang lain minta. Terakhir penerbit mana aja saya minta barangnya siap, gitu. Siap, bukan hanya perusahaan tempat kita bekerja dulu, itu pun memang menyiapkan. Intinya Bapak setelah di PHK, Bapak justru membuka penjualan untuk pengadaan buku-buku percetakannya. Iya. Dengan konsep yang lebih luas, bukan hanya buku, alat-alat peraga, alat-alat laboratorium, alat-alat olahraga di sekolah-sekolah. Menurut pendapat saya, dana sebenarnya tidak ada dana yang saya genggam dengan modal misalnya sekian ratus juta, tidak ada. Tetap modal kepercayaan. Karena begitu kita dulu bekerja sewaktu di kantor cabang, ada saja produk yang masih kita ingat kenal, produk yang masuk barang-barang alat peraga di kantor ini di Medan, di kantor ini di Padang. Itu yang kita jumpai, Pak. Pak, saya butuh ini, tapi saya belum punya duit. Gimana kalau ini dipasok? Saya jamin hanya dalam tempo 2 minggu, 3 minggu bisa saya kembalikan modal. Artinya dengan membangun sebuah kawasan iklan atau apa? Iya. Membangun jaringan usaha ini keluar dan dengan mendirikan sedikit stok tempat gudang saya untuk mengolah menyetok barang. Dari sini dimulai dan dengan kepercayaan dan keuletan tadi, karena keuletan yang saya maksudkan sudah dikasih kita konsinyasi, kita juga harus memanfaatkan. Jangan tunggu besok lagi diantar barang kalau sudah sampai ke kita gitu kan. Ya kalau bisa misalnya hari ini sampai barang, sekolah juga kan biasanya kan kompak. Bulan ini tanggal 15 cair dana semua. Konsumen Bapak ini sekolah-sekolah semua ini. Kemana sekarang Bapak pangsa pasaran Bapak? Apakah di Padang Lawas ini aja apa sudah keluar juga ini? Kalau di tahun terakhir ini Pak, yang bisa kita cover itu adalah hanya 2 kabupaten lagi, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kita memakai CP ya? CP sendiri. Apa nama CP-nya Pak? Namanya Cipta Sarana Edukasi. Pendirinya Bapak lah itu Pak? Iya, saya sendiri di situ berperan duduk sebagai direktur. Ada 3 item di sini yang saya gandeng sebagai itu bagian dari yang saya bilang itu yang pertama alat-alat dan buku
berserakan, alat-alat laboratorium, dan alat-alat beragam metode. Hal-hal yang sangat teknis pun misalnya di praktikum di bidang Jadi Bapak ini pengusaha ya di UD pimpinan umum ya. Bahasa saya Pak, memulai usaha. Sudah ada anggota Bapak bekerja? Biasanya Pak saya pakai anggota paruh waktu. Musim sibuk itu biasanya saya pakai helper dan saya bawa supir. Ada rekan kita membagi dan mendistribusikan buku juga mengantar ketika kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan di waktu yang sama untuk semua jurusan. Kalau omset paling besar ketika kita sudah mandiri itu di tahun 2016 Pak, sekitar 2,8 miliar ya? Fantastis teman-teman, 2,8 miliar omset Bapak ini ketika mulai bisnisnya 1 tahun itu mulai digelutin ya Pak ya. Nah sekarang usaha masih berjalan ya Pak, di tengah pandemi ada terasa ya? Insya Allah masih berjalan. Masih berjalan ya? Dengan bahasa sama seperti dengan teman-teman kita usaha di tempat lain, kita harus bertahan. Karena ini kondisinya memang usaha itu, dunia usaha itu harus tetap bertahan. Tidak boleh mundur, bertahan saja sudah cukup. Nanti begitu longgar, kita bisa menyerang kembali, kita bisa bertumbuh. Kembali omset 2,8 miliar. Alhamdulillah itu dengan keyakinan tadi. Setelah kemandirian itu, setelah betul-betul. Apa aja yang Bapak dapatkan setelah dari Bapak merintis itu? Yang pertama, saya semakin yakin bahwa memang entrepreneur itu memang harus dimulai dari mana kita bisa pegang sendiri. Jangan tunggu. Walaupun pada dasarnya sebenarnya kita juga, kalau kita seorang karyawan harus jujur, harus menunggu waktu yang tepat kita keluar dari perusahaan. Ya kalau perlu janganlah terjadi rekaman seperti itu. Kalau saya habis-habisan rekam dulu dengan perusahaan, tentu barang saya tidak bisa minta ke karyawannya. Tidak bisa. Dan juga nanti isu akan beredar bahwa saya punya kata di perusahaan itu. Teman yang lain juga di penerbitan yang lainnya tidak akan dikasih produk kan. Jadi ketika saya keluar dari sana dengan modal keyakinan itu, semua teman yang lama yang saya anggap punya produk saya manfaatkan. Karena pada prinsipnya seorang karyawan kan siapapun orangnya, dimanapun barang bisa dia jual akan dia cari. Sementara kita orang yang mau mencari produk itu bertemu kan seperti itu. Bertemu dengan itu tadi image bahwa kita tidak pernah merugikan orang lain gitu. Itu yang dibawa-bawa kawan-kawan kita bersama penerbit. Kemudian apa yang Bapak dapatkan setelah apalah tadi penghidupan Bapak udah mulai berubah lah ya, Bapak akui lah itu ya. Ya. Tentu hal yang luar biasa, ketenangan dan kenyamanan. Kenyamanan terus dan kenyamanan. Dulu ketika kita berada pada situasi transisi, kita merasa bersalah, berdosa, menerima gaji terus. Produk tidak datang, produk tidak cukup, pangsa pasar juga diganggu oleh pemerintah karena pemerintah mau mengambil alih pangsa pasar ini dan memasukkan subsidi kan seperti itu. Sementara gaji kita turun. Sekarang tidak ada apa yang membebani kita. Mau bekerja lebih banyak gaji kita, mau bekerja lebih besar, tentu dengan pendapatan yang lebih besar kan seperti itu. Mau berusaha lebih keras lagi, tentu dengan kesejahteraan, dengan pendapatan yang lebih besar lagi. Atau mau lebih partai besar lagi, ayo kalau mau bertarung ada proyek-proyek pemerintah dinas pendidikan tidak habis-habisnya, walaupun memang di 1 tahun terakhir kita mengalami kendala. Ada hal luar biasa, ada dana yang dialokasikan awalnya untuk hal misalnya pengadaan, tapi dialokasikan untuk penanganan COVID, dan ini hanya pergeseran saat kita berpikir positif aja. Ketika kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini, 1 tahun 2 tahun ke depan kita akan bertumbuh dan yang pertama sih prinsip seorang marketing itu, prinsip seorang karyawan itu di sebuah perusahaan. Yang pertama bekerja dulu ikhlas. Ikhlas itu artinya ikuti seluruh prosedur kerja yang berjalan. Ketika prosedur berjalan semuanya, nikmati dan jalani dulu. 1, 2, 3, 4, 5 tahun berjalan itu adalah momentum yang pas untuk seorang karyawan pemula untuk menganalisa, mengevaluasi, dan menilai apakah pekerjaan ini cocok, bisa saya lanjutkan, ada enggak, atau karir saya di perusahaan seperti ini kan. Yang kedua,
bahwa seorang karyawan itu memang dalam konsep kerjanya tidak boleh ada rasa takut untuk mengerjakan pekerjaan. Artinya harus ada nyali untuk bekerja. Ketika satu saat misalnya seorang karyawan dibutuhkan kreativitas, jangan tarik ulur, kemudian kreativitas kita itu kita sembunyikan. Nah, orang lain yang melangkahi kita, dan kemudian karir kita tidak berkembang karena kita dianggap bukan orang yang bisa berkembang, bukan karyawan yang bisa bertumbuh, kan seperti itu. Butuh keberanian. Dan dengan seperti itu, rasa takut tidak boleh ada untuk berkreasi di sebuah perusahaan. Yang ketiga, yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, apakah yang masih bekerja di perusahaan, karyawan pemula atau karyawan lama, jangan berhenti untuk menggali ilmu dari tempat di mana kita bekerja. Karena yang paling utama dari tempat kita bekerja yang kita gali adalah ilmunya, ilmu entrepreneurship-nya, ilmu wirausahanya. Mau bidang apapun itu ya, pasti ada seninya, ada seninya. Seberapa besar pun perusahaannya, ilmu komisaris itu bisa kita intip dari konsep dia bekerja dan berusaha. Bisa kita intip dari usaha, walaupun kita itu karyawan kecil, karyawan paling bawah. Ilmu itu yang perlu kita bawa untuk bekal di hari tua. Bisalah kadang-kadang karena tuntutan hidup, karena kita kadang-kadang bekerja dibebani oleh orang tua kita yang sudah tua, anak-anak yang usia pendidikan. Memang harta tidak bisa kita dapatkan dari situ, tapi ketika ilmu kita cari, ilmu itu pasti melekat dengan kita kapanpun kita keluar atau kemudian tidak bekerja sebagai karyawan di perusahaan itu. Bisa kita salurkan. Bisa kita salurkan. Yakin saya, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan di Padang Lawas belum membuka diri untuk usaha-usaha lain. Saya yakin banyak kawan-kawan kita yang di situ justru 1-2 orang yang sudah menjadi contoh ke kita. Pemikirannya itu masih mentok di kekaryawanannya. Padahal sebetulnya ada perusahaan yang membuka diri kepada karyawannya, dia bisa beternak kambing, beternak lembu. Salah satu contoh yang keluar itu misalnya dia tidak terlalu sulit dan tidak terlalu pusing dengan dikeluarkannya dari perusahaan, itu sudah ada. Tapi kenapa kawan kita yang lain masih terlena? Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Ini yang harus kita camkan kepada kawan-kawan. Karena nanti konsekuensi dari ketika kita tidak bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan menambah ilmu di perusahaan ini, kita akan menjadi buruh seumur hidup di situ. Dan bisa jadi kita tidak akan dihargai. Karena kita mentergantungkan seluruh aspek kehidupan kita hanya kepada tenaga kita. Padahal sebenarnya sampai berapa lama kita memiliki tenaga untuk diandalkan oleh perusahaan, mengolah usaha itu sendiri. Itu akan habis. Tapi kalau ilmunya coba bayangkan, makin tua kita kalau terus menggali ilmu dari situ, semakin segar dan semakin matang ilmu yang kita dapatkan untuk mandiri dan berwirausaha. Oke, itu Pak cukup pesannya ya. Iya. Terima kasih, itulah tadi bincang-bincang singkat kita dengan Pak Marakombang Hasibuan ya Pak. Marakombang Hasibuan yang mantan guru di PHK di percetakan sebagai sales. Hari ini justru dia menjual produk-produk buku-buku sekolah, alat-alat peraga sekolah, kemudian alat elektronik sekolah di 2 kabupaten kota, dan bisa omsetnya 2,8 miliar dari nggak ada modal, hanya punya ilmu. Jadi tadi pesan singkat Pak Marakombang, ketika kita bekerja di perusahaan apapun itu sektornya, intinya fokuskan bekerja, seriuskan bekerja, jujur dalam melakukan pekerjaan, dan jangan lupa ambil ilmu-ilmu apapun di perusahaan itu. Tidak mesti yang kita produksi yang kita pelajari, tetapi bagaimana mental wirausaha sang pengusaha pun harus kita pelajari. Itu dalam konsep yang dilakukan oleh Pak Marakombang. Mungkin itu pesan singkat dari Pak Marakombang. Inspirasi kita hari ini dari Bumi Dalianatolu, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Terima kasih, semoga kawan-kawan buruh tetap semangat, dan kawan-kawan yang buruh yang ter-PHK tetap menginspirasi, dan kami doakan cepat segera mendapat pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Hidup buruh. Hidup. Itulah tadi kisah dari Markombang, sang pengusaha sukses setelah ter-PHK. Semoga kehidupan yang dialami Markombang dapat memotivasi pemirsa semua. Dari cuplikan dan keterangan Markombang itu, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa sejatinya pemutusan hubungan kerja bukanlah sebuah kiamat bagi kehidupan kaum buruh. Terima kasih pemirsa.
Terus semangat menjalani hidup, selalu berdoa dan berusaha ya pemirsa. Sampai jumpa di tayangan motivasi lainnya. Serta jangan lupa terus saksikan tayangan terupdate dari TV-nya Buruh, agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.